Ana wong trima wasti iwang pancati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Udin, narator di cerita malam ini. Bagaimana kabar kamu? Semoga baik-baik saja. Seperti biasanya, malam ini saya akan membawakan sebuah cerita mistis. Dan kali ini cerita mistis yang dialami selama pendakian gunung di Gunung Merapi di Jogja. Cerita ini ditulis oleh sebuah akun Twitter bernama @wahyu_aryan_tn_ dan katanya ini adalah pengalaman nyata atau cerita nyata. Oke, langsung saja ke ceritanya. Namaku Edi. Waktu itu saat sedang liburan panjang semester sekolah, aku yang baru saja naik ke kelas 12 pun ikut menikmati libur panjangku. Malam itu saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku, tiba-tiba Kosim sahabatku datang. "Ayo naik ke Merapi besok," ajak Kosim kepadaku. "Hah? Gila kamu Sim, ngajak mendaki kok dadakan, sama siapa aja?" tanyaku. "Aku sama Ali," jawab Kosim. "Besok aku berangkat pagi-pagi langsung naik ke Pasar Bubrah," tambah Kosim. "Memang gila pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku nggak bisa kalau pergi pagi-pagi." "Ya udah gini aja Ed. Kamu kan sudah sering mendaki kemana-mana. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Aku sama Ali camp di situ. Nanti kamu nyusul aja," kata Kosim. Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim, tapi entah setan apa yang merasukiku saat itu hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Besoknya pagi-pagi Kosim memberi kabar lewat pesan HP jika ia dengan Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakannya pun berpikir bagaimana minta izin ke orang tuaku kalau mendadak gini. Kalau aku bilang mau ke Merapi pasti nggak dibolehin. Akhirnya setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak ibuku yang masih ngobrol di teras depan rumah. Aku izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal mah faktanya aku mau naik ke Merapi. "Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika, di sana ada syukuran. Nanti malam aku nginep di sana ya," ucapku sambil gemeteran di dalam hati. "Ngapain?" tanya bapakku. Adiknya baru selesai hitanan, Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang disuruh datang ke rumahnya untuk melean," jawabku. Melean itu kayak begadang yang ngobrol hingga larut malam. Saat itu aku mengerahkan seluruh segenap jiwa ragaku, segala perkataan manis aku keluarkan berusaha agar aku diberi izin oleh orang tuaku. Dan akhirnya saat izin sudah kudapat, aku yang hanya bermodal tas ransel berisikan peralatan dan sedikit makanan pun aku berangkat. Saat berangkat aku coba menghubungi Kosim dan Ali, tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mereka mungkin sudah mulai naik di dalam hutan. Tepat jam 3 sore aku berangkat. Sesampainya di base camp ternyata sepi, hanya segelintir orang yang aku dapati. Entah baru mau naik atau baru turun, aku nggak tahu. Selesai mengurus administrasi, aku mulai berjalan. Baru 15 menit jalan aku bertemu dengan warga lokal dari sana yang baru turun dari hutan. Namanya Pak Gun. "Mau kemana Mas kok sendirian?" tanya Pak Gun. "Saya mau muncak Pak. Teman saya sudah naik duluan nunggu di Pasar Bubrah," jawabku ke Pak Gun. "Hati-hati ya, nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti. Ingat aja dengan tujuanmu dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas tolong dibeli walaupun hanya satu yang kamu beli." Begitu kata Pak Gun. Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya mengangguk karena aku merasa sudah pernah kesini dan tidak pernah terjadi hal apapun. Lalu aku hanya menjawab, "Iya Pak Gun, aku akan hati-hati, terima kasih." Saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore dan aku baru memasuki area hutan. Tepat azan maghrib, aku tiba di pos 1. Sampai sini belum kudapati pendaki lain.
Benar-benar sejak tadi aku mendaki sendirian di gunung yang melegenda ini. Aku istirahat sebentar sembari meminum air. 10 menit istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap di malam hari dan ditemani lampu senter. Hiburanku di jalanan hanyalah musik yang kuputar lewat HP lawasku. Mauku sih ngobrol sendiri untuk menyairkan suasana saat itu, tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP lawasku ini dan bernyanyi dalam hati sambil sesekali berjoget. Setengah perjalanan menuju pos 2 masih kulewati seorang diri, hingga akhirnya aku melihat ada pendaki perempuan istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya, nampak ia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemani. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak dari mana?" tanyaku. Tapi dia diam tanpa menjawab. "Mbak sama siapa? Teman-temannya di mana?" tanyaku lagi, tapi lagi-lagi ia hanya diam. Tampilannya tampak seperti pendaki pada umumnya. Ia membawa daypack, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun saat aku melihat wajahnya dengan lebih jelas, nampak sekali wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai tidak karuan melihatnya dan rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya dari atas aku panggilkan," ucapku kepadanya. Perempuan itu lagi-lagi hanya diam dan mengangguk. Agak jauh berjalan, aku kembali menoleh ke belakang dan ternyata perempuan itu nggak ada lagi di sana. Buset, pergi kemana perempuan tadi? Cepet banget hilangnya, ucapku sendirian saat menyadari kejadian itu. Langkahku kepercepat dan agak sedikit lari, nggak peduli nafasku ngos-ngosan. Lelah hanya kutahan karena pikiranku yang saat itu hanya cepat-cepat ingin pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat sudah agak jauh dari tempat itu dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Saat kembali jalan, aku mendengar suara burung yang sangat banyak di dekatku. Saat itu kuperhatikan tak nampak ada burung di sekitarku. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat tepat di depanku. Aku melihat ada gubuk berdiri di depan sebelah kiri di tepi jalur. Gubuknya seperti umumnya gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seorang orang tua laki-laki berpakaian Jawa seperti sedang menunggu di kawasan situ. Dengan ragu-ragu aku melangkah. Gak mungkin juga aku kembali turun karena Kosim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati aku melangkah hingga sampai sedikit lagi melewatinya. Dengan terkejut orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku di sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan tapi terdengar sangat besar. "Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" tanya orang tua itu. Aku yang saat itu masih ketakutan gak berani sedikit pun untuk menjawab. Bahkan melihat menoleh ke arahnya pun tidak. Saat itu aku sangat berharap ada pendaki yang datang. Entah itu berapa orang dan siapapun. Dengan tetap diam, aku terus melangkah pelan-pelan, namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. "Le, apa kamu tidak mendengar pertanyaanku? Kesinilah," ucap orang tua itu. Jantungku berdetak kencang, keringat mengalir deras di antara dahi, sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking takutnya aku saat itu. Bayangkan saja aku menemukan hal-hal aneh sedari tadi dan aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu daripada ada hal-hal buruk yang terjadi saat aku memilih melanjutkan perjalanan. Aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala tetap menunduk, tak sedikit pun keberanianku untuk melihat wajahnya. Dia kembali memberiku pertanyaan yang sama. "Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kesini?" Dengan tertatih, aku menjawab, "Saya mau jalan mendaki ke Pasar Bubrah. Di sana saya sudah ditunggu teman-teman saya. Saya dari kota X.
Saya hanya ingin mendaki di sini, tidak mau macam-macam, Pak. Bapak siapa ya? Jawabku sambil bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengarkan dari tadi adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu. Jawab orang tua itu dengan nada sedikit tinggi. Detak jantungku bertambah kencang, seakan-akan aku ingin langsung lari dari sini. Tapi apa jadinya nanti kalau aku tiba-tiba lari dari sini? Aku di situ berdoa sekuat hati sebisaku. Semua doa yang ku bisa aku ucapkan dalam hati agar lekas terbebas dari situasi ini. Sejak dari sini aku memberanikan melihat wajahnya. Wajahnya ternyata selayaknya manusia, tidak ada tanda-tanda seperti setan yang biasanya aku lihat di film-film. Hanya saja wajahnya nampak sangat bersih. Kamu sekarang mau apa? Mau ikut saya atau mau kemana? Tanya orang tua itu lagi. Saya mau jalan saja, Pak, nyusul teman-teman saya di pasar Bubrah. Saya minta izin mau jalan lagi, jawabku. Kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya, jawab orang tua itu. Spontan aku bertanya apa syaratnya. Syaratnya kalau kamu ingin selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang sampai kamu menemukan sebuah batu, ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapannya itu mengangguk dan hanya mengiyakan karena yang aku pikirkan saat itu aku ingin segera pergi dari sini. Selepasnya aku kembali berjalan dengan tanpa melihat ke belakang. Dan saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat, seperti ada yang menahan. Aku berhenti sebentar memegang bahuku. Terasa tidak ada apa-apa selain tas yang menempel di bahu dan punggungku. Aku kembali berjalan tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Edi. Tiba-tiba aku mendengar ada suara memanggilku. Suara itu terus memanggil, suaranya mirip suara Kosim. Tapi kan Kosim sudah mendaki duluan. Kok ia memanggilku di belakang? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan dari orang tua tadi. Kalau aku ingin selamat, aku dilarang melihat ke belakang. Lalu aku putuskan terus melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Punggungku masih terasa berat, tapi aku terus berusaha bergerak minimal sampai di batu yang dimaksud bapak orang tua tadi. Edi, tolong aku, Ed. Suara itu terdengar semakin keras, seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi aku harus tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya aku sampai di batu yang dimaksudkan oleh orang tua tadi. Sesampainya di situ, aku melangkah sedikit melewati batu itu dan aku melihat ke belakang. Dan saat itu betapa terkejutnya aku. Aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat saat itu. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksudkan orang tua tadi itu adalah yang menjadi perbatasan antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang kulewati tadi? Siapa orang tua yang aku temui tadi? Dan siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caraku aku bisa sampai di jurang itu? Saat itu aku berdiam diri cukup lama memikirkan hal itu. Aku terus berdoa dengan doa yang aku bisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan, tapi aku bingung mau kemana. Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Dan di depanku yang kulihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan tapi takut langkahku salah. Yang kuingat saat itu hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1. Dan malam itu pukul 9 malam, tanpa aku sadari ternyata HP lawasku sudah mati. Tiba-tiba kabut datang, hanya saja tidak terlalu tebal. Jadi aku masih bisa melihat walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu aku berpikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-terusan berdiam diri di sini. Oh iya, sejak sampai di batu tadi, badanku yang sedari tadi rasanya berat sudah normal lagi. Punggungku tidak lagi berat. Perlahan aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu aku berpikiran kalau
Aku harus terus ke atas karena semakin ke atas vegetasinya akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Begitu pikirku. Hanya bermodalkan lampu senter, aku mencari jalanan yang bisa kulewati. Lagi-lagi aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan. Sosok hitam besar, sangat tinggi dan matanya menyala berwarna merah. Saat itu aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau begitu menghiraukan karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak hingga aku menemui jalan setapak. Aku ikutilah jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk di pos 2. Aku yang menyadari sudah kembali ke jalan yang benar, tak henti-hentinya bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit meminum air yang aku bawa. Saat itu jam kulihat menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku harus bergegas sampai di Pasar Bubrah. Dan saat itu aku heran, setibanya aku di sini aku masih belum menemui keberadaan pendaki entah naik ataupun turun. Aku kembali berjalan dan baru beberapa langkah berjalan aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkraman tangan yang mencengkram menahan kaki kiriku hingga membuatku terjatuh. Tapi saat itu kulihat tidak ada apapun di sekitar tempatku terjatuh, yang ada hanya batu-batuan. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur terlihat jelas, hanya saja saat itu aku melihat ke arah atas, yang ada hanyalah kabut yang tebal. Dan akhirnya aku tiba di papan petunjuk Pasar Bubrah tanpa gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubrah yang sangat luas. Di sana aku baru menyadari jika ada cukup banyak tenda yang berdiri. Tandanya masih ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi kenapa aku tidak menemui mereka satupun ya? Begitu pikirku saat itu. Sudahlah. Aku mau mencari tenda Qasim dan Ali. 10 menit mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. Sim, Li, sapaku ke mereka. Akhirnya kamu sampai sini, lama banget. Emang kamu naik jam berapa? Jawab Qasim. Aku berangkat jam 4:30 dari base camp, jawabku. Lah kok lama banget sampainya? Ini udah jam 12 lebih, Ed. Kamu kemana aja sih? Jawab Ali sembari bertanya. Sudah. Aku capek mau istirahat. Jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Dan aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Qasim dan Ali tidak terus menanyaiku. Qasim membuatkanku secangkir susu hangat dan mie instan. Aku yang sudah sedari tadi kelaparan langsung melahapnya tanpa jeda. Kamu sebenarnya kemana toh, Ed? Tanya Qasim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya hanya menjawab, besok aja di bawah aku cerita. Qasim dan Ali yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan bertanya. Dan singkat cerita kami semua tidur karena rencananya kami akan naik ke puncak kalau ada barengan dari pendaki lain. Dan jam menunjukkan pukul 1:30 pagi dan kami baru mulai tidur. Aku tidur di tengah, sementara Ali dan Qasim di pojok kanan kiri dalam tenda. Tiba-tiba, Ed, bangun. Kamu dengar nggak dari tadi? Dang